Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 10 bab ekosistem bagian penilaian harian part 2 nomor 11 sampai dengan nomor 20. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 11, dalam ekosistem persawahan terdapat jaring-jaring makanan seperti berikut. Berdasarkan jaring-jaring makanan tersebut, pernyataan yang tepat mengenai peran burung X dan Y adalah, jadi di situ kalau X adalah burung pemakan kumbang. Karena dia pemakan kumbang, maka berperan sebagai konsumen tersier. Konsumen tersier itu organisme karnivora yang memakan konsumen sekunder, makanya dia tersier. Kalau yang burung Y itu pemakan biji. Nah, karena dia pemakan biji, maka dia berperan sebagai konsumen primer, yaitu bagian memakan produsen secara langsung. Ya, jadi kalau konsumen primer itu berarti memakan produsen secara langsung. Maka di sini jawabannya adalah yang C. Nomor 12, perhatikan gambar jaring-jaring makanan di suatu ekosistem berikut. Berdasarkan jaring-jaring makanan tersebut, organisme yang menduduki tingkat trofik 1 dan 2 adalah, jadi untuk tingkat trofik 1 itu berarti ditempati oleh produsen atau tumbuhan. Sedangkan tingkat trofik 2 ditempati oleh konsumen 1 atau konsumen primer. Jadi dia yang secara langsung memakan si produsennya. Nah, di sini kita identifikasi dulu. Untuk trofik satunya adalah fitoplankton. Jadi fitoplankton ini bisa fotosintesis ya, nggak harus tumbuhan. Trofik 2 adalah zooplankton dan juga remis. Trofik 3 udang, siput, dan juga kepiting. Trofik 4 ada ikan, burung camar, dan juga udang karang. Sedangkan trofik 5 ini bisa juga ke burung camarnya. Oke, jadi di sini jawabannya adalah yang A. Tingkat trofik satunya fitoplankton, kemudian tingkat trofik 2-nya adalah remis. Nomor 13, perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut. Hewan X yang tepat untuk melengkapi jaring-jaring makanan tersebut beserta peranannya adalah, kalau kita lihat berarti ini yang diminta adalah nyari konsumen primer atau konsumen 1. Hewan ini makan tumbuhan, kemudian dia dimakan ayam. Kira-kira apa? Ya, jadi ini adalah belalang. Jadi belalang di sini itu dia akan makan tumbuhan. Utamanya sebenarnya kalau di sawah makan padi. Kemudian belalang akan dimakan oleh ayam. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Nomor 14, perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut. Berdasarkan jaring-jaring makanan tersebut, rantai makanan yang terbentuk sebanyak, kita buat rantai makanan berdasarkan jaring-jaring makanan yang sudah tersedia di nomor 14. Yang nomor 1 itu ada rumput, dimakan belalang, dimakan burung ketilang dan juga burung elang. Nah, ini berarti udah dapat 1 ya. Yang kedua ada rumput dimakan kelinci, kemudian dimakan burung elang. Ini yang kedua. Yang ketiga rumput dimakan kelinci, dimakan serigala, kemudian dimakan oleh harimau. Yang keempat rumput dimakan rusa, lalu dimakan serigala, dan terakhir puncaknya di harimau. Yang terakhir nomor 5, rumput dimakan rusa kemudian langsung dimakan harimau. Oke, jadi di sini jawabannya adalah yang E, ada 5 rantai makanan yang terbentuk. Nomor 15, jika jumlah konsumen primer lebih sedikit daripada konsumen sekunder, peristiwa yang akan terjadi adalah, jadi konsumen primer itu kan merupakan organisme yang memakan produsen secara langsung, dia yang makan pertama kali. Jika konsumen primernya itu menurun, maka populasi produsennya akan meningkat. Jadi seumpama ya, padi dimakan tikus. Nah, kalau seumpama tikusnya habis atau menurun, maka jumlah padinya akan meningkat. Kenapa? Karena si produsennya atau padinya ini bisa berkembang biak secara leluasa, nggak ada yang makan. Kemudian ada penurunan populasi nih, penurunan populasi
konsumen sekunder yang makan tikus itu akan berkurang. Kenapa? Karena makanannya dia habis. Jadi nggak bisa bertahan hidup. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah produsennya akan meningkat, kemudian konsumen sekundernya akan menurun. D. Nomor 16, perhatikan tahapan daur fosfor berikut. Urutan tahapan daur fosfor yang benar adalah, jadi kita mulai dari nomor 5, batuan yang mengalami pelapukan akan membebaskan senyawa fosfat ke dalam tanah. Jadi batu itu mengandung fosfat, fosfatnya akan terlarut atau lapuk. Kemudian ke nomor 3, senyawa fosfatnya tadi yang sudah dilapukan oleh batuan akan diserap oleh tumbuhan, lalu hewan akan memperoleh senyawa fosfat saat terjadi aliran energi, alias kalau kita makan tumbuhan, maksudnya bisa jadi makan daun-daunnya atau makan buah ketika kita makan sayur, atau ketika kita makan makan kambing gitu ya. Nah, kambingnya kan makan tumbuhan, sama aja di situ terjadi aliran energi, aliran fosfatnya. Lalu masuk ke nomor 4, fosfat yang ada di dalam tanah akan terlalu bersama air menuju sungai kemudian sampai ke laut. Jadi sebagian ada yang dikonsumsi, sebagian ada yang masuk ke tanah. Lalu terakhir yang nomor 2, fosfat akan menumpuk dan mengalami sedimentasi membentuk batuan. Jadi kembali lagi ke bentuk batu. Jadi intinya di sini awal itu batu, kemudian terjadi pelapukan, ada yang diserap oleh tumbuhan, ada juga sebagian yang masuk ke dalam aliran sungai kemudian kembali ke laut. Nah, di laut ini nantinya dia akan mengalami sedimentasi kembali menjadi bentuk batu seperti semula. Jadi di sini jawabannya adalah yang D. Nomor 17, dalam siklus nitrogen melibatkan peran bakteri. Bakteri yang dapat mengikat nitrogen bebas adalah, jadi yang bisa mengikat nitrogen bebas di udara itu adalah Clostridium. Kemudian ada Nostoc dan juga Anabaena. Jadi untuk Clostridium di sini bakteri yang berada di dalam tanah dan dapat mengikat nitrogen bebas secara langsung atau dia bersifat anaerob. Selain itu, si Cyanobacteria, misalnya di sini ada Nostoc dan juga Anabaena, itu dia juga jenis bakteri yang bisa mengikat nitrogen bebas di udara. Tapi selain ketiganya masih ada lagi, ada si Rhizobium dan juga Azotobacter. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Nomor 18, perhatikan daur nitrogen berikut. Pernyataan yang benar mengenai proses yang berlangsung pada bagian yang ditunjuk oleh huruf P adalah, jadi di sini gambar dari daur nitrogen. Nah, untuk daur nitrogen yang bagian P bisa kita lihat di situ terjadi penguraian tumbuhan dan juga hewan yang telah mati oleh dekomposer. Nah, oleh dekomposer berupa bakteri sama jamur itu akan diuraikan menjadi NH4. Nah, di sini tahapannya disebut dengan dekomposer. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 19, proses yang terjadi pada bagian yang ditunjuk oleh angka 1 adalah, jadi di sini prosesnya dimulai dari CO2 di udara yang dihasilkan oleh kegiatan manusia. Contohnya adalah kegiatan industri atau pabrik yang menghasilkan CO2. Selain itu, CO2-nya juga dihasilkan dari pernapasan makhluk hidup. Kemudian hewan dan tumbuhan yang telah mati itu akan diuraikan oleh dekomposer. Nah, proses penguraiannya itu ditunjukkan oleh angka 1. Jadi hasil dari proses penguraian tersebut akan dihasilkan CO2. Nah, selanjutnya CO2-nya yang ada di udara akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk melangsungkan proses fotosintesis sehingga bisa menghasilkan oksigen. Maka di sini jawabannya adalah yang C, penguraian. Nomor 20, pernyataan yang benar mengenai proses transpirasi pada daur air adalah, jadi daur air itu pertama terjadi proses presipitasi, yaitu proses turunnya air dalam bentuk
hujan, bisa salju, es, atau bisa juga kabut. Nah, pada daur air juga terjadi proses evaporasi dan juga transpirasi. Kalau evaporasi berarti proses penguapan. Sedangkan transpirasi itu proses penguapan air yang ada di tubuh makhluk hidup. Nah, selanjutnya akan terjadi yang namanya infiltrasi. Jadi di permukaan tanah itu airnya akan mengalir dan juga meresap ke dalam tanah. Airnya bisa bergerak secara vertikal ataupun horizontal di bawah permukaan tanah sehingga air tersebut akan mengalir ke pinggir dan menjadi aliran perantara menuju mata air, bisa juga danau atau sungai. Nah, jadi di sini jawabannya adalah yang E. Proses penguapan air pada makhluk hidup yang meliputi tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.